Jadi kami dari kelompok 3 akan membahas sebuah kasus mengenai wan prestasi, di mana kasus ini baru terjadi 3 tahun belakangan ini. Namun sebelum kita membahas kasusnya tersebut, perkenalkan, nama saya Loisa Helena Arini Punuk, dan saya tidak sendiri, saya bersama 3 rekan saya. Ada Magdalena Yohana Wea, dan kemudian ada Novendri Deta, dan kemudian ada Saudara Lucky Inanggele. Nah, sebelum kita membahas kasus hari ini, teman-teman di rumah mungkin belum tahu apa itu wan prestasi. Mungkin Saudara Lucky bisa menjelaskan untuk kita sama teman-teman di rumah untuk dapat mengetahui apa itu wan prestasi. Yang saya ketahui, wan prestasi itu adalah tidak terpenuhinya suatu perjanjian baik dari debitur dan kepada kreditur. Jadi teman-teman di rumah sudah dengar apa yang disampaikan Saudara Lucky mengenai wan prestasi. Itu merupakan suatu perjanjian, tidak terpenuhinya suatu perjanjian. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal video tadi, mengenai hari ini kita akan membahas mengenai kasus yang baru terjadi 3 tahun belakangan ini, di mana kasus ini merupakan kasus wan prestasi. Nah, kasus ini melibatkan seorang artis terkenal dan juga seorang pengusaha terkenal. Mereka ini adalah seorang saudara, di mana kalau bisa dikatakan bahwa mereka ini satu ayah. Nah, dalam kasus ini ada Rick atau Rizak Blesensky, dia sebagai penggugat, dan juga ada Tamara Blesensky, dia merupakan tergugat. Nah, pada kasus ini terjadi sebuah perjanjian, di mana perjanjian yang mengikat mereka, perjanjian mengenai biaya pengobatan ayah mereka. Nah, perjanjian ini dibuat pada tahun 2001 untuk mereka berdua ini sama-sama membayar uang pengobatan dari ayah mereka, di mana biaya ini dibagi 2, jadi Tamara 50, Ricknya 50. Nah, uang biaya pengobatan dari ayah mereka ini sebesar 103 US dollar. Apabila kalau kita rupiahkan, itu menjadi 800 juta. Nah, ya. Kemudian Rick ini dia menggugat Tamara atas kasus wan prestasi. Kemudian dia menuntut ganti rugi sebesar 34 miliar. Nah, 34 miliar itu dia sudah terkandung di dalam, pertama ada biaya ganti rugi material, itu ada 4 miliar. Kemudian ada biaya ganti rugi imaterial, itu ada 30 miliar. Jadi dari kronologi kasus ini, mungkin dari pendapat pribadi saya, mungkin Rick ini memberikan bunga yang berlebihan, di mana biaya pengobatan yang awalnya cuma 800 juta, namun kenapa Rick ini menggugat Tamara sebesar 34 miliar, yang dimana jumlahnya itu sangat besar. Lagian saya juga setuju dengan Saudara Ellen, karena itu merupakan biaya pengobatan ayah mereka. Masa dituntut sebegitu besarnya ya? Menurut saya kayaknya itu. Kalau dari saya sendiri, saya mendukung Saudara Rick itu melakukan dengan biaya kerugian itu, karena mereka sudah melakukan perjanjian. Dan Saudara Tamara itu kan tidak memenuhi perjanjian seperti apa yang mereka perjanjian awal kan. Untuk yang saya rasa untuk yang kalau jumlah yang 34 miliar itu wajar, karena seperti yang kita ketahui bersama kan, pada pasal 12/3 itu kan yang mengganti sebagian biaya kerugian. Nah, jadi menurut saya itu jumlah 34 miliar yang dituntut oleh Saudara Rick itu wajar, karena dalam pasal 12/3 yang kita ketahui bersama, pasal 12/3 KUH Perdata mengatakan bahwa pergantian biaya kerugian dan bunga karena terpenuhinya suatu perjanjian. Jadi Saudara Rick ini kan berpegang pada pasal ini, karena Saudara Tamara kan tidak memenuhi perjanjian tersebut kan. Kalau Saudara dong pakai pasal 12/3 ya. Kami juga di sini mau pakai pasal 1338 tentang itikat baik. Jadi ini bukan saja tentang itikat baik, tapi
tentang bunga yang berlebihan juga. Di sini supaya mengatur keseimbangan dan keadilan. Jadi menurut kami 34 miliar itu terlalu berlebihan. Lagian begini ya, ayah dari Tamara itu sudah meninggal tahun 2001. Kenapa bunga itu tidak di stop waktu sejak kematian ayahnya? Dia hitung terus sampai saat ini. Begitu. Jadi kami kurang setuju. Kalau bunganya sangat 34 miliar. Kenapa dia punya bunga itu tidak stop? Karena selama itu kan ini Tamara ini kan tidak pernah apa tuh bayar. Tidak pernah mengeluarkan sebesar pun untuk apa? Untuk pengobatan ayahnya. Apalagi dia sudah lalai itu dalamnya apa? Pasal ini 1238 KUH Perdata itu. Dia bilang kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu ada balasan yang kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini meningkatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Ya, saya setuju dengan pasal itu karena dari Tamara itu kan sudah lalai. Kan saudara Ricky kan sudah pernah menagih, namun diabaikan oleh saudara Tamara. Jadi ya wajar saja kan saudara Ricky menjalankan hubungannya setiap tahun itu kan hampir naik terus kan. Meskipun ayah sudah meninggal dari tahun 2001. Kan kalau misalnya kalau dia punya bapak kalau sudah meninggal dari tahun itu kan, tapi kan ini dia kan buat perjanjian kan disepakati bersama atau walaupun ini kan pasti ada dong punya tanggal di mana kapan habis atau tidaknya itu ini apa dong punya perjanjian itu. Sedangkan Tamara sendiri kan belum ganti apa yang diganti yang diminta oleh ini apa tuh saudaranya dia Ricky itu. Jadi pas untuk diminta dari anaknya 34 itu. Tapi kalau dilihat lagi seperti yang sudah dikatakan oleh saudara Megi mengenai di mana ayahnya sudah meninggal dari tahun 2001. Kalau kita lihat secara pandangan kita sendiri, kalau ayahnya sudah meninggal di tahun 2001, artinya uang pengobatannya sudah berhenti tahun itu juga. Tapi kenapa bunga yang diberikan itu sangat besar sehingga sampai membengkak sampai 34 miliar. Tapi seharusnya dibayar oleh Tamara itu 800 juta saja, tapi kenapa bunga yang diberikan itu sangat berlebihan sehingga sampai 34 miliar. Nah, jadi begini, seperti saudara yang tadi ini total outputnya 800 juta. Nah, mengapa pada saat itu setelah ayahnya meninggal, mengapa saudari Tamara ini tidak langsung membayar? Kenapa mengabaikan? Jadi kan dari saudara ini Ricky ini kan wajar saja kan dia mempertambah-tambahkan hubungan seperti yang kita bersama dari pasal 12/3 kan. Nah kan ya kalau memang dia tidak mau jumlahnya membengkak seperti yang sekarang, kenapa pada saat ini ayahnya meninggal itu kenapa saudara Tamara tidak harus membayar yang 800 juta saja? Kenapa dia harus minta utang lah? Jadi kalau misalnya kalau bangannya kalau dia bilang utang berarti kan harus tambah bunga atau supaya nanti semakin lama kan pasti juga Tamara bisa berpikir untuk dia bayar ini kalau semakin lama kan pasti dong utang semakin banyak. Jadi setidaknya dia pikir itu jadi dia harus bisa bayar secepat mungkin tuh. Jadi tidak mungkin kayak harus bertahan selama sampai tahun 2023 ini terlalu betul sekali karena ini ada kelalaian dari Tamara sendiri kan yang membuat jumlahnya semakin membengkak begini sampai 34 miliar. Jadi begini, di 34 miliar itu dari 800 juta yang dibungakan ya. Jadi saya kurang paham mengapa Rick ini memberikan bunga yang sangat besar dari 34 miliar. Itu perhitungannya bagaimana? Maksudnya dari 800 juta itu. Kerugian di materi dan materi yang tadi dijelaskan 30 dan 60 miliar itu dari hal-hal apa saja? Dari 800 juta itu sampai membengkak materialnya berapa? 30 miliar dan imaterialnya 4 miliar. Ya karena pasti mungkin dari Rick sendiri kan pasti dihitung dari ini uang yang dia ini bayar untuk uang ini tempat ini apa penyampaian dari orang tua di sana, uang pengobatan ini kan bukan pengobatan kan? Iya, karena biaya transportasinya kan di transportasi. Sedangkan yang Tamara kasih sendiri saya kan tidak ada. Jadi coba lihat kalau dari Indonesia ke sana nih harus ini apa lagi ya? Ini transit lagi baru bayar begini kan. Wih, pusing juga bikin apalagi itu surat perjanjian untuk yang ini apa nama itu? Apa surat namanya yang surat untuk ini kalau mau pergi ke daerah ini paspor, visa. kan itu pasti bikin juga susah toh jadi kan
Tidak mungkin kayak langsung juga. Tidak, Masih itu banyak proses lagi. ini perjanjiannya dibuat pengobatan ya, itu di luar visa, paspor dan apa segala itu. Jadi di sini kita fokus pada pengobatan. Jadi kalau dilihat kembali isi perikatan itu tentang perjanjian kedua belah pihak antara Tamara dan Ri mengenai pengobatan sang ayah. Jadi tidak ada tentang paspor atau visa, itu di luar dari semua. Ya, kalau dari saya kan wajar. Kalau dari saya itu wajar sekali menuntut 34 juta. Karena kalau 34 miliar, sorry. Maksudnya kan kalau Trik tidak menambahkan begitu, pasti kan Tamara kan tambah lalai. Tambah lalai. Hah? Jika saja hilang toh, saat nanti kan hilang. Tamara kan tambah lalai. Dari awalnya memang sudah lalai, tambah sekarang lagi kan pasti kan ya. Pasti sana nggak usah dibilang mungkin karena selama ini pasti lupa jadi Ya. sudah lewat begitu. Tapi kan dengan adanya bunga toh kan semakin lama kan mungkin jadi dilema atau pikir terus utang saya semakin besar. Karena dia tidak bayar, kalau misalkan tidak begitu pasti kita sih nggak sulit. Lagi pula kan dia demi saudara sendiri kan, bukan orang lain. Nah, jadi di sini menurut kami kasus ini yang membuat Tamara harus mengganti 34 miliar itu yang pertama bukti kurang memadai. Terus ada apa lagi data-data yang tidak cukup untuk membuktikan kalau Tamara itu harus mengganti sebesar 34 miliar dari bunga yang telah dimakan sebesar dari 800 juta tersebut. Jadi mungkin Tapi kan begini toh dalam ini yang fakta subservanda itu yang ayat 12 ayat 1 mengatakan bahwa semua perjanjian berlaku undang-undang bagi semua yang melakukannya. Artinya kan kalau sudah buat perjanjian kan walaupun bukti tidak ada kan setidaknya kan sudah pernah buat ini punya perjanjian itu jadi setidaknya baru sedangkan ini apa Reksa sudah kasih keluar biaya ini uang untuk ganti untuk bayar uang rumah sakit ini apa kan kalau sebelum itu kan sudah sepakat untuk ini bayar 50 tuh sedangkan ini Tamara tidak membayar apapun jadi mungkin kan tidak ada bukti yang ini yang betul-betul ini apa karena mereka berdua kan saudara. Jadi mungkin menurut mereka berdua kan cukup ini dengan berjanji melalui perkataan. Nanti sudah mengikat mereka berdua untuk sama-sama menanggulangi sesuai yang saudara yang bacakan tadi. Kalau begitu, bagaimana ini begini? Perjanjiannya terjadi 2001 nih. Dia baru buka 2021. Bagaimana ini Rick ini membawa perkataan-perkataan yang telah diucapkan untuk ini perjanjian yang menurut saudara dong perjanjian itu ke pengadilan hanya dengan perkataan yang tadi yang diucapkan 2001 itu. Kan tidak mungkin masa dia omong 2001 nih. Ini Rick 2021 Rick lapor dia tidak ada bukti apa dia hanya kau bilang dulu kami pernah janji begini tanpa kasih ada bukti. Misalnya ini surat perjanjiannya atau bagaimana begitu yang ditandatangani atau apa begitu kan itu tidak bisa. tapi kan ini apa toh pas dorong buat perjanjian itu kan ada surat kecil dan dorong tanda tangan nih sama-sama materai itu berarti bukan perkataan tapi ada surat. Iya ada. Tapi yang satu saja dengan ini apa lagi kalau untuk apa? Jadi begini, lagian jika ditelaah lebih dalam kasus Tamara dan Rick ini ada seperti kasus kecil yang pernah terjadi tahun 2021 ya. Iya. 2021 silam bahwa Tamara ini pernah melaporkan Rick ke Polda Jawa Barat atas tuduhan penggelapan hotel. Nah, diduga sakit hati karena laporan adik tersebut, adiknya Rick ini mulai mencari-cari mencari-cari perjanjian yang mereka telah pernah buat di 2021 lalu bawa ke pengadilan seperti itu. Jadi menurut saya Rick ini sebenarnya tidak mau melaporkan Tamara ini, cuman karena mungkin dia sakit hati karena Depo adik ini pernah lapor ke pengadilan. Tidak bisa begitu kan begini toh. Itu bukan salah satu dia punya alasan, tapi itu mungkin hanya kamu yang beranggapan begitu. Tapi sebenarnya ini yang dilakukan Rick ini karena
selama beberapa tahun terakhir ini kan ini Tamara ini tidak pernah ini apa, sedangkan ini Rick sudah pernah ini tagih juga itu uang itu kepada Tamara, tapi tidak respon baik Tamara. Jadi Tamara juga mungkin karena bahkan kita juga bisa beranggapan bahwa mungkin Tamara karena mungkin daripada dia yang dituntut lebih baik dia yang dituntut Rick begitu. Itu juga bisa beranggapan begitu. Jadi ini mungkin hanya tanggapan segelintir saja. Tapi kalau dilihat seperti yang sudah dikatakan Saudara Megi mengenai kasus awal ini, di mana ini cuma lantaran sakit hati oleh Saudara Rick, di mana Tamara ini menggugat Saudara Rick ini. Kalau dilihat mereka adalah saudara, tapi di sini Tamara menggugat terlebih dahulu Rick atas tujuan penggelapan hotel. Nah, di dalam atas tuntutan yang dilakukan oleh Tamara kepada Rick ini, Rick kemudian dia terpikirkan bahwa ternyata mereka pernah membuat perjanjian pada tahun 2001, yang dimana perjanjian itu mengenai biaya pengobatan ayam mereka. Lagian begini ya, dalam ini kasus sudah pernah dilakukan mediasi, tapi mediasi ini gagal karena tidak mencapai kesepakatan. Nah, kesimpulannya Tamara pasti memiliki alasan yang kuat untuk menolak 34 miliar itu yang harus dia bayar begitu. Kalau begitu tidak bisa juga kalau Tamara merasa keberatan, karena seperti tadi tuh ini Rick kan sudah menanggung biaya pengobatan ayahnya kan sampai ayahnya meninggal itu kan 800 juta toh. Di situ mengapa masa ini dari saya ini maksudnya mengapa Tamara itu menyampaikannya, maksudnya mengabaikan kenapa tidak langsung maksudnya membagi setengah, maksud mengapa dia meninggalkan Rick sendiri. Nah di situ juga kan Tamara menuntut kembali Rick atas penggelapan yang seperti yang sudah tadi, penggelapan hotel. Nah wajib saja Rick ini menuntut itu karena Tamara mengabaikan ini gaya pengobatan ayahnya, tambah lagi Tamara menuduh ini saudara Rick ini menggelapkan hotel, ya kan? Jadi tanggapan dari saudara bagaimana? Jadi kalau menurut saya, Tamara ini sebenarnya sudah mau membayar sebesar 800 juta, ya. Dia mau bayar kalau hanya 800 juta, sementara Rick mati-matian dia harus bayar 34 miliar. Nah, ini kan kalau menghitung lagi kembali pada pasal 1267 KUH Perdata tentang asas itikat baik. Itikat baik itu bukan hanya mengatur tentang ini itikat baik, tapi juga ada kepatutan dan keadilan. Artinya di sini bunga yang diberikan itu harus seimbang dan adil. Jadi maksudnya jadi Tamara dia mau bayar kalau hanya 800 juta. Dia tidak sanggup kalau 34 miliar karena itu terlalu besar dan berlebihan. Nah kalau begitu itu kira-kira itu kapan dia membayar, dia bilang begitu? Dia mau bayar itu saksi yang lapor itu. Kan pada saat kasus itu dilapor, dia mau bayar pada saat mediasi. Tamara sepakatnya 800 juta dan Rick maunya 34 miliar. Ya kan tidak bisa juga. Karena secara lama Rick itu juga kan mengalami kerugian seperti pasal 12/3 tadi kan. Dia harus mengganti biaya kerugian dan bunganya itu kan tidak selama dari selang waktu yang berjalan dari ayahnya meninggal ini kan uang 800 juta itu dia tetap begitu karena mungkin saja Rick ada maksudnya ingin melakukan menggunakan uang itu ke tempat-tempat yang lain, tetapi ini saudara dibatasi terbatas. Di darurat Tamara diabaikan, makanya Rick menambahkan bunga itu. Karena surat Tamara itu mengabaikan yang 800 juta. Kenapa tidak dari sebelum itu dikembalikan? Kenapa harus sampai dilaporkan baru mau dikembalikan? Di dalam KUH Perdata itu ada pasal 1338 ayat 3 tentang itikat baik. Jadi itikat baik ini artinya kepatutan dan keadilan. Di sini menurut saya bunga yang diberikan itu tidak adil. Jadi kalau ada asas itikat baik ini supaya memberikan keseimbangan dan keadilan terhadap bunga yang diberikan. Tapi tidak bisa, tapi kan dalam ini 1338 Pasal Undang yang ayat pertama itu dikatakan bahwa ini semua perjanjian berlaku undang-undang bagi semua yang melakukannya. Artinya kan
ini kalau orang sudah melakukan penelitian kan pasti kan Iya, memang betul saudara. Yang saudara bilang itu betul. Tapi di sini Tamara dia mau memenuhi perikatan atau perjanjian yang mereka buat. Itu dia mau membayar sebesar 800 juta. Dia tidak terima bunga yang 34 miliar itu. Ya, tapi dia mau bayar itu kapan dulu? Kalau pasti dia bayar pas ini. Kita dengar pendapat dari saudara Luki. Mengapa saudara Tamara itu mau menggantinya ketika sudah dilaporkan? Pertanyaan kenapa sudah dilaporkan, sudah merasa terdesak, baru mau mengganti yang 800 juta. Nah, sedangkan yang sesudah ayahnya meninggal itu kenapa tidak langsung digantikan? Kan Rick merasa rugi. Kan? Dari sekian sampai 21 tahun ini uang dia yang 800 juta jalan begitu saja tanpa ini adanya bunga, meskipun mereka saudara. Ya kan? Mengapa saudara Tamara itu mau menggantinya ketika sudah dituntut? Mas merasa terdesak baru diganti. Kenapa jadi sebelum sesudah ayahnya meninggal kenapa tidak langsung digantikan? Itu kan kelalaian dari saudara Tamara sendiri kan? Kalau saudara mengungkit seperti itu, jadi saya juga mau memberikan mengapa saudara Rick ini memberikan tuntutan setelah ia juga dituntut oleh Tamara. Kenapa dari setelah ini kematian atau apa itu dia tidak mau melaporkan? Kan sudah melakukan. Kan yang kita bersama kan Rick sudah pernah menagih, tetapi kan diabaikan oleh Tamara ini. Nah, mungkin saja karena dia merasa itu saudaranya, jadi dia meninggalkan, maksudnya membiarkan begitu saja. Tetapi karena faktor sakit hatinya karena Tamara menuntut Rick atas penggelapan hotel, makanya Rick juga menuntut kembali atas pengobatan ayah mereka kan. Ya kalau mungkin saja saudara Tamara tidak menuntut atas kasus penggelapan hotel, ya mungkin saja saudara Rick tidak menuntut atas kasus ini pelanggaran perjanjian ini pengobatan ayah mereka. Mungkin saja dong bicara kekeluargaan juga Pak. Bisa kan mereka mediasi, karena mereka kan saudara kan. Iya, pernah mediasi dan itu yang seperti yang sudah dijelaskan bahwa mediasi pernah dilakukan tapi tidak menemukan titik kesepakatan karena tadi yang kami sudah jelaskan, menurut kami itu bunga terlalu besar. Tamara hanya mau membayar sebesar 800 juta. Kalau 34 miliar itu Tamara tidak mau. Jadi Rick ini mati-matian harus 34 miliar. Menurut kami itu bunganya terlalu besar. Ya, tapi kalau menurut kami dari pihaknya ini tidak, itu wajar karena uang yang telah dikeluarkan ini sudah begitu lama waktunya kan, dari tahun 2000 sudah 2001 sampai 2000 sampai sekarang ini sudah 22 tahun berjalan uang itu kan tidak mungkin Rick mau membiarkan uang yang begitu saja, apalagi dia dituntut atas kasus penggelapan hotel oleh saudaranya sendiri. Jadi wajar Rick menuntut begitu karena ada alasan faktor sakit hatinya dan faktor lain-lain kan. Mungkin saja dia menggunakan uang ini ke tempat lain tapi terhalang karena Tamara pernah mengembalikan. Karena dia menganggap itu Tamaranya saudarinya, makanya dia tidak menuntut terlebih dahulu kan. Nah, setelah Tamara menuntut dahulu atas penggelapan hotel itu, maka saudara Rick juga menuntut atas tidak menuntut timbal balik kan. Menuntut ini uang prestasi. uang prestasi ini tidak memenuhi suatu perjanjian kan? Ya. Jadi begini, terkait dengan ini perdebatan yang sudah panjang lebar sekali, solusi yang dikeluarkan atas kasus ini atau putusan hakim yang telah dikeluarkan itu mediasi gagal. Sidang ikut. Ya, kalau melalui sidang ikut itu putusan hakimnya Tamara bebas dari tuntutan 34 miliar. Tapi yang Atas alasan Itu tadi buktinya kurang memadai dan data perjanjian tidak proporsional. Tapi kalau yang dapat burungnya tidak bayar. 800 jutanya dibayar oleh Tamara. Iya. Tapi 34 miliar itu tidak dikabulkan, melainkan 800 juta ini. Oh, berarti harga yang Awal jadi Iya. Jadi kasusnya ini sudah menemukan titik terang ya. Sudah habis, sudah selesai. Penyelesaiannya yang tadi sudah seperti itu.
putusannya dikeluarkan melalui sidang ikor. Jadi di sini Tamara sudah bebas dari tuntutan dari sang Rick tentang 34 miliar. Jadi di sini Tamara cuma membayar kerugian sebesar 800 juta. Oh, jadi itu titik penyelesaian. Titik penyelesaian. Jadi begini, itu penyelesaian atau solusi yang dikeluarkan dari pengadilan Jakarta Selatan. Jadi sekarang mungkin teman-teman mau memberikan statement penutup tentang ini. Mungkin kesimpulan dari pihak teman tentang kasus ini. Ya, menurut kita kurang adil lah. Ya, kalau menurut saya itu kurang adil. Karena Jadi jadi teman-teman maunya Masih tetap berpegang teguh pada pendapatnya mereka. pendapat karena kami sendiri yang bagaimana juga ini kan Rikan tetap ini apa mengalami kerugian. Kalau dia bukan karena mengalami kerugian kan tidak mungkin dia itu baru dia kan udah bisa sendiri. Jadi menurut teman-teman itu Tamara tetap lalai dan tetap melanggar itu pasal 12 sampai 3 dan 12 3 ya, jadi kalau kami juga tetap pada pendirian kami ya. Jadi kami tetap pada berpegang teguh pada pendirian kami bahwa bunga yang dikeluarkan itu menurut kami terlalu besar. Ya. Tamara mau mengganti 800 juta itu sudah cukup sebenarnya. Kami kalau dari kami sebenarnya kurang karena itu tadi yang kita katakan bahwa Ricky kan mengalami kerugian dari berpuluh tahun ini, masanya setelah dituntut setelah sudah terreservoir mau mengembalikan dan uang yang 800 juta itu. Jadi kami kurang puas dengan apa yang telah diputuskan. Kalau kami ya berpegang teguh pada pasal 1338 ayat 3 ya. Jadi bunga yang harus diberikan itu harus adil dan seimbang. Oke. Jadi setelah melewati berbagai perdebatan yang begitu panjang, ada pendapat dari saudara Lucky dan N mengenai bahwa mereka ini tetap berpegang teguh pada pendapat mereka bahwa Tamara itu seharusnya membayar 34 miliar, tetapi dari kubu sebelah sini mau Tamara membayar utang tapi bukan 34 miliar tapi cuma 800 miliar. 800 juta. Solusi yang diambil di pengadilan itu mereka pertama melakukan mediasi. Gagal. Namun mediasi itu gagal karena yang pertama ada perbedaan pendapat mengenai jumlah yang seharusnya 800 juta tapi Rick di sini menggugat dengan 34 miliar. Jadi di situ mediasi dikatakan gagal. Namun kemudian mereka melalui dengan sidang ikor yang kemudian mendapatkan titik temu di mana Tamara ini dia bebas dari 34 miliar tersebut dan dia juga cukup membayar 800 juta untuk Rick. Jadi titik temu dari kasus ini sudah didapat. Baik, mungkin itu saja. Baik, mungkin itu perdebatan singkat daripada kami mengenai kasus Wan Prestasi ini. Kami harap mungkin teman-teman di luar sana dapat mengerti apa itu Wan Prestasi dan apa yang sudah kami bahas hari ini. Mungkin sekian dari saya. Ya, mohon maaf juga apabila mungkin dalam perdebatan tadi ada kata-kata yang mungkin salah ucap atau bagaimana, karena kami juga hanya manusia yang lemah dan tidak sempurna. Jadi ini yang terlepas dari kesalahan. Ini kan terbaik sudah yang kami kasih. Di akhir kata jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kelompok 3. Jaya. Terima kasih.